Semangat pagi! Tidak terasa kita telah tiba pada hari pertama bulan Mei. Waktu cepat sekali berlalu, sudah 4 bulan lamanya. Dan saya rasa sudah banyak daftar ucapan syukur yang kita miliki atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita rasakan. Hari ini pun saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Beberapa waktu yang lalu saya di dapur sudah selesai mempersiapkan bahan-bahan yang akan saya masak. Jadi sudah saya potong, saya sudah iris yang perlu diiris, dan tinggal memasaknya di dalam panci. Waktu saya memutar putaran gas untuk menyalakan api, saya putar-putar berkali-kali, tidak keluar juga gas dan apinya. Saya pun mengecek ke bawah melihat meteran dari ukuran tabung gas. Saya perhatikan ternyata menunjukkan bahwa gas saya sudah habis. Saya pergi ke sudut di dapur kami untuk mencari tabung gas cadangan. Saya pasang lagi. Oh, ternyata tabung gas cadangan saya juga sudah habis. Jadi kedua tabung gas kami betul-betul kosong. Saya angkat kedua tabung gas ini ke dalam mobil untuk saya isi ulang. Saya pergi keluar rumah dan mencari toko-toko di dalam komplek perumahan kami yang menjual gas. Lalu saya temukan satu tempat, saya pun membayar untuk mengisi 2 tabung gas tersebut. Saya cepat-cepat kembali ke rumah karena saya harus menyelesaikan masakan saya. Saya pun mulai membuka plastik segel dari tabung gas yang pertama. Waktu saya buka, saya kaget menyaksikan bahwa karet tabung gas yang berwarna merah itu tidak ada. Saya masih berpikir positif dalam hati, oh mungkin penyedianya lupa memasukkan karet tabung gas di yang satu ini. Saya pun segera membuka tabung gas yang selanjutnya. Ternyata sama-sama tidak berisi karet gasnya. Dalam hati saya kesal kan, sudah harus cepat-cepat masak, ini karet gasnya nggak ada. Tahu gitu kan, kalau misalnya memang penjualnya tidak mau menjual dengan karet gasnya, lebih baik sebelum saya isi ulang sudah saya cabut dulu karet gas yang saya miliki sebelumnya. Jadi saya pun dalam hati merasa kesal, saya tidak akan lagi berbelanja gas di toko yang itu. Saya masuk lagi ke dalam mobil, saya pergi putar-putar di sekitar komplek perumahan kami, mencari karet gas. Siapa tahu ada yang menjual terpisah. Saya cari toko demi toko, tidak ada yang menjual. Makin kesal saya. Pergi lagi lebih jauh, sekitar 3-5 km dari rumah. Akhirnya, saya temukan satu toko yang menjual karet gasnya saja. Sambil saya mengeluarkan unek-unek dalam hati. Bang, kok sekarang kalau kita beli gas, nggak satu paket ya bang dengan karetnya? Abang itu hanya tersenyum saja, tidak menjawab pernyataan saya. Lalu saya tanya, berapa harganya? 1.000 dapat 4 bu, katanya. Ya udah saya beli 1.000 aja. Lalu abangnya bilang, cukup bu, cuma 4. Cukuplah, saya kan punya tabung cuma 2. Dan yang dipakai pun cuma 1. Ya udah, kata abangnya. Lalu saya bilang, nanti kalau keempat-empat karetnya tidak berfungsi, tidak cocok, nanti saya datang lagi. Lalu saya pun kembali ke dalam mobil dan cepat-cepat ke rumah. Di rumah, saya mencoba satu persatu karet gas tersebut. Saya masukkan, saya pasangkan alat sambungnya. Ternyata longgar, keluar sedikit gasnya. Saya tetap harus bersabar. Saya terus coba, gagal. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, ini nggak tahu lagi harus gimana. Kalau dulu di rumah masih ada papi yang bisa saya andalkan. Karena biasanya kalau di rumah apa-apa yang sulit dilakukan, cari papi. Nah, masalahnya sekarang suami saya ada di kantor, jadi saya tidak tahu mau meminta pertolongan siapa. Saya pun berdoa, berkata-kata dalam hati, Tuhan, ini udah di luar kemampuan saya lah. Saya sudah coba bolak-balik ke 4 karet gas ini, masa saya harus keluar rumah lagi, melakukan perjalanan sekitar 3-5 km lagi untuk membeli karet yang lain? Tolonglah Tuhan, kasihanilah aku. Itu doa saya dalam hati. Lalu saya pun mencoba satu karet yang terakhir.
Waktu saya masukkan, saya putar alat sambungnya, saya coba nyalakan kompor. Puji Tuhan, apinya dapat menyala dan saya membuang napas dengan lega. Akhirnya menyala juga. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, mungkin saya masih membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk menyelesaikan masakan saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Hanya kuasa Tuhan saja yang dapat menolong saya di saat-saat saya tidak mampu. Inilah hal yang saya syukuri. Saya percaya Anda pun akan memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, pelajaran renungan pagi kita di tanggal 1 Mei ini berjudul Ia bersandar sepenuhnya pada kuasa ilahi. Ayat intinya tertulis di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Penjelasannya, Yesus adalah teladan yang sempurna dan kewajiban serta hak istimewa setiap anak dan orang-orang mudalah meniru teladan itu. Biarlah anak-anak mengingat bahwa Yesus saat anak kecil mengambil atas dirinya sifat manusia dan di dalam rupa manusia yang berdosa, serta dicobai oleh iblis sama seperti semua anak-anak dicobai. Ia dapat melawan penggodaan iblis oleh ketergantungannya kepada kuasa ilahi Bapanya yang di surga, karena ia taat pada kehendak Bapanya dan menurut segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapanya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menuruti kehendaknya. Kewajiban dan hak istimewa tiap-tiap anaklah mengikuti jejak kaki Yesus. Hati Tuhan Yesus akan senang kalau anak-anak bertanya kepadanya untuk segala anugerah rohani, membawa segala kebingungan dan penggodaan yang mereka hadapi kepada Juru Selamat. Karena ia tahu bagaimana menolong anak-anak dan orang-orang muda. Karena ia pun pernah menjadi seorang anak kecil dan pernah mengalami ujian, kekecewaan, dan kebingungan yang biasa datang kepada semua orang-orang muda. Janji Allah diberikan sama banyaknya kepada anak-anak dan orang-orang muda, seperti kepada orang-orang yang sudah lebih tua usianya. Kapan saja Allah telah memberikan suatu janji, biarlah anak-anak dan orang-orang muda mengalihkan janji itu ke dalam suatu permohonan dan mohon kepada Tuhan supaya melakukan segala perkara itu bagi mereka dalam pengalamannya. Apa yang telah dibuatnya bagi Yesus, anaknya yang tunggal, ketika dalam keperluan kemanusiaan, ia memandang kepada Allah, memohonkan hal-hal yang diperlukannya. Segala berkat Bapa telah sedia bagi orang-orang yang sudah lebih dewasa, telah disediakan juga bagi anak-anak dan orang-orang muda oleh perantaraan Yesus Kristus. Aplikasinya bagi kita hari ini, kita bersyukur bahwa ketika Tuhan datang ke dunia ini, ia mengambil rupa sifat manusia yang juga sama dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan berhasil mengalahkannya dengan ketergantungannya kepada Allah Bapa. Inilah ajakan bagi kita untuk lebih menggantungkan kehidupan kita terutama hari ini kepada kuasa Tuhan. Kita seringkali jatuh dalam pencobaan yang sama berulang-ulang. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita kekuatan baru untuk mengatasinya dan menang dalam pencobaan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari terus kita tekun di dalam doa. Saya sudah merasakan kuasa doa di mana Tuhan membantu saya untuk mengatasi rasa kesal dan rasa marah. Beberapa hari yang lalu ada hal yang sangat memancing emosi saya.
Dalam hati rasanya sudah ingin cepat-cepat melakukan hal ini, hal itu untuk mengatasi rasa marah itu dan melampiaskan semuanya. Tapi ketika berdoa, Tuhan berbisik dan menyampaikan, sabar. Jangan langsung bereaksi terhadap hal yang membuat kamu marah. Tunggulah sampai pikiranmu tenang, lalu pikirkan baik-baik tindakan apa yang harus dilakukan. Saya pun menarik nafas panjang dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan menjaga saya dari hal-hal yang mungkin akan lebih parah terjadi pada saya jika saya langsung bertindak pada hal yang membuat saya kesal. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk tenang dan berpikir lebih jernih untuk mengatasi hal tersebut. Itulah gunanya doa. Dengan doa, Tuhan dapat berbicara kepada kita dan membantu kita menyelesaikan banyak masalah kehidupan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari saya mengajak Anda untuk dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan melanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita, dan saya berdoa kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita semua. Amin.